minta maaf, langsung minta maaf. Iya, udahlah, lupain aja. Yang penting gimana caranya ini anak almarhum aja bisa hidup, bisa belajar dengan Masalah komunikasi berarti. masalah komunikasi aja. Waktu itu kan sempat melebar juga tuh ceritanya yang katanya abang sempat nyambut naskah buat Kalau ada jadwalnya mungkin. Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Selamat malam Tribuners. Dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Raffi Ahmad yang membiayai biaya sekolah anak mendiang dari Sapri Pantun. Pelawak Sapri Pantun meninggal dunia karena sakit pada 2 tahun lalu. Doli, adik dari Sapri Pantun, mengatakan selama ini mendiang kakaknya adalah tulang punggung keluarganya. Doli dan semua keluarganya harus mampu bertahan hidup sejak Sapri Pantun meninggal dunia. Di antara artis yang membantu keluarga Sapri Pantun yaitu ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad memberikan beasiswa pendidikan untuk mendiang anak dari Sapri Pantun. Sementara kebutuhan untuk membeli buku sekolah dan lainnya dibiayai oleh Doli sendiri. Sejak Sapri Pantun meninggal, keluarganya hidup jauh dari layar. Istri mendiang Sapri bahkan sampai menjual mobil miliknya. Maaf, langsung minta maaf. Iya, udahlah, lupain aja. Yang penting gimana caranya ini anak almarhum aja bisa hidup, bisa belajar dengan Masalah komunikasi berarti. masalah komunikasi aja. waktu itu kan sempat melebar juga tuh ceritanya yang katanya abang sempat nyambut naskah buat keponakan gitu. Itu saya nggak pernah ngomong seperti itu. Mungkin itu ini aja, itu sama sekali nggak ada. Sampai sekarang pun jujur saya nggak bohong, setiap saya acara di mana saya selalu udah janji, karena janji itu harus ada orang yang saksi ya. Saya udah janji kepada kakak ipar saya, setiap saya ada acara berapa persen yang udah saya ingatin buat anak almarhum. Makanya kayak kemarin saya dapat acara, saya bagi berapa persen totalnya saya kasih. Itu udah perjanjian saya, karena buat depan kamera pun saya ngerasa kalau titip doa kayak tadi sponsor itu saya titip doa buat almarhum. Karena tanpa beliau saya juga nggak bisa ini. Makanya kalau ada kata saya nyambut itu bohong nggak sih. Sampai sekarang pun masih saya perhatiin. Ini baru banget, bener baru ada WA-nya kok, baru kemarin saya video call. Ini saya beli sendal udah nggak muat anaknya. Mau ini muat nggak? Ini suka nggak? Suka om. Ya udah. Dan alhamdulillah tadi malam udah saya kasih. Bang, emang ada omongan secara verbal gak sih dari almarhum ke abang yang bilang ini anak-anak dia gitu? Kalau itu dari almarhum Bang Sapri waktu sakit. Jadi waktu sakit itu almarhum kan rumah sakit ya. Dia kepikiran anaknya doang. Jadi kan anaknya kan Bang Sapri ini kan 2 hari sebenarnya mau lahir ya. Jadi Bang Sapri meninggal 2 hari lahir anaknya. Nah di situ almarhum cuma menitipkan anak gua gimana, ini gua mau lahir nanti anak gua gimana gitu. Udah Bang, saya bilang tenang aja, anak yang penting buat kesembuhan abang dulu. Insya Allah istri dan anak sehat. Tolong ya jaga itu doang. Jadi almarhum tolong ya jaga. Nah disitulah tolong ya jaga itu apa jaganya, ya udah ya kita jaga gimana caranya anak ini biar nanti lebih dewasa jadi orang yang baik aja. Berita selanjutnya, Pinkan Mambo curhat hubungannya dengan Michelle Ashley.
Belakangan Michelle Ashley ini dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra. Pinkan Mambo selaku ibunda dari Michelle pun akhirnya buka suara soal kabar tersebut. Kepada awak media, Pinkan Mambo mengatakan bahwa dirinya tak masalah dengan kedekatan anaknya dengan Billy Syahputra. Meski begitu, Pinkan tetap mewanti-wanti Michelle agar berhati-hati memilih pasangan. Ia tak mau sang putri jatuh ke lubang yang sama seperti dirinya. Namun di sisi lain, Pinkan mengatakan bahwa sang putri sedang dekat dengan pria lain dan bukan dengan Billy Syahputra. Sebagai orang tua, sebagai ibu melihatnya seperti apa sih, Mbak? Kita harus bisa yang hal kecil dulu aja yang diurus, seperti kan misalkan di rumah temannya kan misal punya papanya, harusnya ikut sama papanya atau sama mamanya gitu. Jadi jangan di rumah teman gitu. Dan juga yang kecil aja dulu diurusin, baru urusin yang hal-hal besar gitu. Kayak apalagi pacar ya, harus hati-hati gitu. Yang kecil aja belum bisa, apalagi kan Michelle masih kecil. Kita tahu juga Michelle lagi sedih, jadi kita harus dukung Michelle rame-rame, maksudnya biar pulih hatinya, biar terobati rasa sakitnya. Dan Michelle harus pulang ke rumah papa atau ke rumah mama supaya dijagain sama orang tuanya. Kan orang tua itu kan garda terdepan yang akan melindungi Michelle dari pacar, dari semuanya gitu. Jadi harus itu. Tapi Kabingan sendiri mengenal sosok Billy nggak sih, Kabingan? Aku sih kan nggak terlalu bergaul orangnya, jadi aku lihatnya di TV aja dan aku belum terlalu. Kita kan ini baik ya, cuma untuk jadi lebih jauh lagi ya, nggak mudah untuk kita melihat. Jangan seperti saya lah gitu, maksudnya selalu misalnya salah milih suami atau apa gimana, tapi kita harus pintar, jangan apa yang saya alami jangan dialami oleh saudara itu kayak gitu. Jadi saya nggak bilang suami saya nggak baik ya, cuma maksudnya setiap pernikahan itu makanya kan jangan sampai cerai lagi kayak gitu ya. Saya yang udah cerai bolak-balik jangan dicontoh gitu. Tapi Kabingan sendiri setuju nggak sih dengan contekan Kabingan sendiri setuju nggak sih dengan berita sekarang yang berkembang gitu, misalnya dekat dengan Billy? setuju nggak? Tadi kan udah jauh. Setuju atau nggak nih sebagai orang tua mendukung nggak kalau mereka pacaran nih? Sebenarnya kan aku tahu apa yang Michelle alami. Michelle tuh lagi dekat sama siapa aku tahu. Kayaknya. Cuma nggak semuanya tentang keluarga saya kan boleh saya publish gitu. Jadi saya tahu apa yang Michelle lagi dekat itu saya tahu kayaknya. Cuma kayaknya bukan Billy gitu. Jadi kalaupun Billy ya terserah ya, itu kan haknya Michelle gitu. Haknya Michelle. Ada komunikasi nggak sih dengan Michelle sendiri? Tapi ya bukan hati-hati, maksudnya Billy baik gitu. Cuma bukan cuma baik kan cari suami ya. Tapi terlebih daripada itu Michelle harus ke rumah papanya atau ke rumah mamanya. Michelle terbuka sama siapa, Pak? Sama kakak atau sama papanya? Lebih terbuka sama temannya ya. Mungkin ya. Hah? Berita selanjutnya datang dari Ari Wibowo yang resmi menyandang status sebagai duda dan mendapatkan hak asuh sang anak. Bahtera rumah tangga perkawinan dari Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah berusia 16 tahun benar-benar kandas. Pernikahan Ari Wibowo dan Inge Anugrah diputuskan telah berakhir dengan perceraian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan pengabulan perceraian Ari Wibowo terhadap Inge Anugrah pada Rabu 13 September 2023. Pernikahan Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang dilangsungkan pada 7 Juli 2006 di Gereja International English Service Jakarta dan dicatat di Dinas Pendudukan dan juga Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kini telah berakhir.
Selain cerai, Majelis Hakim juga memberikan hak asuh 2 anak kepada Ari Wibowo. Petrus Bala, kuasa hukum Inge Anugrah, mengatakan kliennya kecewa atas putusan tersebut. Inge Anugrah merasa tidak mendapatkan apapun setelah pernikahannya bersama dengan Ari Wibowo dinyatakan berakhir dengan perceraian. Saat ini Petrus Bala mengaku belum mendapatkan salinan putusan cerai Ari Wibowo dan juga Inge Anugrah. Amar putusan dari bahwa gugatan didahulukan oleh majelis hakim. Jadi beberapa ada 3 poin ya. Dan yang pertama, poin kedua adalah hak asuh dari anak Marco dan Kenzo itu diserahkan atau diberikan kepada gugat Bapak Wibowo dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Ibu Anugrah untuk bertemu dengan anak-anak dan dengan izin oleh nomor antrian gugatan permohonan. B18. Ya, tentunya berterima kasih karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, saksi mata, akhirnya permintaan dari pihak kita tuh semua dikabulkan secara utuh. Ya mudah-mudahan dari sini ke depannya ya berusaha untuk menjadi single parent yang baik. Tetap kita co-parenting dari atau bersama Inge, co-parenting anak-anak, tapi ya dari atap yang berbeda tentunya pastinya. Tapi akan membatasi nggak Mas untuk kembali ketemu sama anak-anak? Atau ada jadwalnya mungkin? Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Dia bisa naik taksi ketemu kapan aja dia mau, dan memang saya tidak mau membatasi juga gitu. Jadi bagaimanapun juga itu tetap ibu dari anak-anak saya, sampai kapanpun mereka tetap bebas bertemu kapanpun mereka mau. Memang ada syarat-syaratnya Mas? Nomor antrian R37 dipersilakan menuju loket 6. Oh iya dong, kan pendidikan nomor 1 dong, iyalah pasti pendidikan nomor 1. Dan itu tentunya saya walaupun pegang hak penuh, tetap saya untuk segala sesuatu saya tetap akan mengumpulkan bersama dengan ibunya, ya kan. Tapi ya saya Nomor antrian R30 Ada pertimbangan dipersilakan menuju loket 6. silahkan aja dari awal itu nggak tanpa tulisan dari hakim pun itu dari awal sudah dibicarakan bebas, mau diajak luar negeri, mau diajak luar kota, mau diajak nginep pas weekend, silahkan aja selama tidak mengganggu pendidikan mereka. anak-anak udah tahu soal keputusan. Berita selanjutnya, selebgram Lala diduga diguna-guna oleh orang terdekatnya. Selebgram Sabila Alula Adnan alias Lala dikabarkan sakit setelah diduga menjadi korban santet. Saat diperiksakan ke dokter, Lala kini berusia 3 tahun itu tak mengetahui sakit apa. Diperiksakan oleh medis, dilakukan terhadap Lala dinyatakan normal dan tidak ada masalah apa-apa terhadap kesehatannya. Adnan Fahmi merasa curiga ada yang tidak beres pada Lala ketika melakukan konsultasi dengan ahli spiritual. Adnan terkejut saat tahu kiriman itu merupakan perbuatan orang terdekatnya. Ia mengaku tidak tahu alasan santet itu dikirimkan kepada Lala. Saat ini kondisi Lala sudah semakin membaik hingga kembali menjalani aktivitas normal seperti biasanya. Alhamdulillah sekarang kondisi Lala sudah kembali. Kondisi kemarin memang ada kejadian-kejadian yang ya coba di sini.
memang ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia lah. Pokoknya intinya alhamdulillah sekarang udah bersih, udah sehat. Ibu juga habis diruqyah alhamdulillah udah sehat. Dan alhamdulillah sekarang ibu memutuskan untuk berhijab. Nah, semoga istiqomah doain ya Om dan Tante ya. Lalu juga sedikit lagi ya. Kondisi Lala sendiri sekarang alhamdulillah sudah benar-benar aktif kembali, karena memang waktu 2 minggu lalu itu Lala benar-benar nggak aktif. Jadi lebih banyak diam, bengong, dan lebih banyak ngelamun. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif lagi sih. Jadi awalnya seperti apa sih kronologi awal pertama sakit awalnya seperti Cuma bengong aja sih, karena ditanya apa kosong. Kalau untuk kronologi awalnya itu, jadi ketika pas malam itu ibu bunyi ledakan di atas kamar plafon. Terus saya dengar bunyi kresek-kresek gitu kan, seperti orang nyapu. Nah, ya bicara dulu boleh ya. Oke, terus akhirnya lanjut cerita itu setiap malam itu di hari setiap hari di jam yang sama. Jadi selalu seperti itu. Aku coba buat ronsen Lala, cek lab Lala, darah semua itu hasilnya normal semua. Aku udah mulai curiga kalau itu udah bukan non medis. Akhirnya ditambah lagi ketika ibu mau makan mie instan kering, tiba-tiba ada belatungnya. Ada belatung yang besokan paginya ART lagi menyapu, bilang kalau Pak kok di rumah sekarang ada belatung gitu. Jadi akhirnya aku coba untuk panggil yang ahli spiritual, dan ternyata memang benar itu adalah kiriman. Karena aku pikirnya itu adalah penunggu rumah aja, ternyata bukan. Alhamdulillah juga Ustadz Faizar juga udah, terima kasih juga buat Ustadz Faizar udah ngeruqyah ibu, alhamdulillah, karena memang target utamanya adalah ibu. Lala adalah impact residu dari kejadian itu. Bang, selain treatment ke spiritual, mungkin ada treatment ke dokter juga nggak sih, atau psikolog itu untuk Lala sendiri? Kalau untuk dari psikolog Lala itu nggak ada sih. Kita udah coba konsultasi ke dokter, alhamdulillah Lala sudah aman. Dari segi mentalnya juga, dari segi psikisnya juga aman semua. Yang lebih ditekankan ke sekarang adalah mungkin ke ibadah kan. Ke ibadahnya ya, dan ibunya gitu, sama Lala juga ya lah. Iya. Berarti ini pertama kalinya Lala seperti ini? Pertama kalinya, bener-bener pertama kali itu kami rasakan. Dan dunia santet itu benar adanya karena memang kita hidup berada di dua alam. Jadi ada beberapa yang nggak percaya, mungkin yang belum merasakan, tapi yang kita sudah merasakan bahwa santet itu ada. Ada kecurigaan orang terdekat siapa? Iya, yang ngirim kira-kira. Kalau untuk yang ngirimnya itu ya sudah pasti orang terdekat, tapi aku nggak mau bisa menyebutkannya. Nggak mungkin yang mengirimkan sesuatu itu orang jauh, pasti orang terdekat. Kami kenal dan kami sudah coba untuk menerawangnya dengan guru spiritual kami juga. Memang semua menyatakan hal yang sama dengan orang yang sama. Ingin memiliki momongan, Jenita Janet kini fokus untuk menjalani program hamil. Sudah 3 tahun menikah, Jenita Janet dan juga Danus Sofwan belum juga dikaruniai seorang anak. Meski begitu, Jenita Janet mengaku ikhlas dan tak mau buru-buru untuk punya momongan. Penyanyi yang mantap berhijab itu mengaku menyerahkan urusannya kepada Tuhan. Saat ini Jenita juga tengah mengurangi kesibukan agar bisa fokus untuk memiliki momongan. Namun penyanyi 36 tahun itu tak mau buru-buru ke dokter untuk menjalani program hamil. Jenita Janet dan juga Danus Sofwan resmi menikah pada 11 November 2020 lalu, yang merupakan pernikahan keduanya. Di tahun 2010, ia sempat menikah dengan Alif Hadi Nurmali, namun bercerai pada Maret 2020. Tahunnya saya lagi off air, jadi saya benar-benar ngasih surprise-nya karena di sana susah nyari kuenya, jadi akhirnya nyari seadanya perlengkapannya. Kuenya diganti sama crackers, sama cookies. Aku bentuk di piring plastik, terus aku tulis-tulisin itu di hari pertama. Kemudian pas sampai Jakarta barulah aku bisa merencanakan untuk sedikit surprise buat suami gitu. Jadi pas di hari ulang tahunnya aja, yang pada saat itu lagi di luar pulau, lagi susah untuk cari perlengkapan gitu. Kita juga bilang mungkin pasangan yang Insya Allah teman-teman, Janet lagi belajar dari kesalahannya zaman dulu. Jadi apapun yang Janet ngerasa ini nggak kurang baik gitu, itu jadi kayak ada remnya. Begitupun Janet buat suami, gimana caranya suami bisa nyaman, tenang sama kita gitu, bisa jadi suami yang manis, yang
bucin juga, karena suamiku tuh sama sekali orangnya nggak bucin. Itu dari dulu nggak pernah bisa bucin, nggak pernah mau terikat maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya dia ada kedekatan dengan yang lain pun dulu ya sebelum menikah, ya dia orangnya gitu, susah untuk diyakinkan gitu. Tapi alhamdulillah ya, laki-laki kan tergantung bagaimana kita nge-treatmentnya. Apalagi sekarang Janet udah punya kendali sebagai seorang istri gitu, Mas. Jadi leluasa gitu. Dia tipe orang yang nggak bisa didikte, nggak bisa, karena suami pun bukan sosok yang harus kita dikte oleh istri. Jadi bagaimana kita mencontohkan yang baik, akhirnya suami ngerasa oh ternyata Janet ini pantas kok, layak kok aku giniin gitu. Akhirnya dia jadi sosok yang manis, yang baik, Masya Allah. Aku juga nggak nyangka sih teman-teman, dan sampai detik ini aku masih belajar ya. Nggak bisa kita ngerubah orang jadi seperti apa yang kita pengen, nggak mungkin. Tapi contohinlah dari kita, karena benar jodoh itu adalah cerminan diri kita, itu benar banget. Janet atlet sekarang promilnya. Untuk promil, jujur Allah tuh sekarang lagi ngurangin kesibukan aku, tapi nggak tahu kenapa ini, Masya Allah, aku tuh kayak ngerasa dicukupin gitu semuanya. Oh dia anak kayak gini ya, dulu tuh kayak kemana, tapi kayak masih tetap kurang gitu. Kalau sekarang kok bisa gitu, jadi rezeki yang aku dapat tuh kayak cukup aja. Apalagi minta terus dibimbing sama Allah, kecil-kecilnya rezeki itu bisa manfaat ketika keluarga bisa ngerasain. Dan apalagi jujur ya, kemarin aku tuh job pertama ya aku dedikasikan untuk ulang tahun suamiku, kado suamiku, itu hasil nyanyi aku, itu aku senengnya Masya Allah, sayang ini aku dapat uang dari hasil nyanyi aku setelah aku berhijab gitu kayak aku sih ngerasa itu salah satu bukti lah bahwa kasih sayang itu emang nggak bisa kelihatan bentuknya, tapi bisa dirasain gitu. Walaupun misalnya amaran hadiahnya hanya itu yang bisa aku sebutkan, tapi perjuangannya, cara ngambil rezekinya itu loh mesti jauh keluar pulau sana gitu. Kata dokter mungkin update-nya gimana Kak untuk promilnya gitu loh kata dokter? Iya. Sampai detik ini, jadi sekarang tuh aku udah ada di titik dimana ternyata nggak harus ngoyo kok teman-teman, nggak harus ngoyo yang aku harus punya anak secepatnya dan segala macam. Ini aku yakin banget Allah itu maha memanage hidup yang terbaik. Pasti aku tahu, pasti Allah lagi ngurangin dulu kesibukan aku supaya aku juga bisa nggak terlalu capek, dan akhirnya aku bisa fokus gitu, bisa fokus untuk kalau promil ke dokter saya memang masih belum, jadi masih nunggu yang alami aja. Janet, sekarang kamu penampilan baru gimana, lebih nyaman dengan yang penampilan baru gitu? Insya Allah. Kemarin pas perform pertama jujur ya aku sempat insecure sebenarnya, ya Allah gimana, jadi aku ke suami, sayang aku bentar lagi aku perform nih, gimana ya, aku kayak ngerasa aku takut gimana pandangan orang, ekspektasi orang. Tapi ya alhamdulillah suami nguatin, sayang kamu percaya diri aja bahwa tujuan kamu kesini untuk menghibur banyak orang, ketemu dengan penampilan yang baru gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa oh iya ya, kalau kita sebagai manusia menumpukan percaya diri kita pada ekspektasi orang itu pasti sakit gitu. Makanya akhirnya aku lepasin aja teman-teman, itu works banget buat siapapun teman-teman yang ngerasa insecure karena penampilan atau segala macam. Ternyata nggak kayak gitu, orang lain tuh bisa ngelihat kita di sisi yang lain, tergantung kita bagaimana nyamannya. Jadi harus benar-benar nyaman. Begitupun dengan penampilan ya, aku tetap dengan karakter Janita Janet, walaupun sekarang udah nggak wig warna-warni, tapi ternyata orang masih ngelihat bahwa oh iya, cuy-wisnya tuh masih Janet banget gitu, kayak ngomongnya tuh segala macam itu orang masih ternyata alhamdulillah. Kamu sudah nyaman dengan penampilan sekarang? Sudah nyaman sama penampilan sekarang, udah sangat nyaman ya? Janet malah sempat nanya terus ke suami, sayang, kamu pernah ngeliat nggak aku aneh gitu? Aneh kenapa? Ya karena kamu lihat ya, dari pertama aku berhijab sampai sekarang aku nggak pernah ngeluh yang aduh kerudung aku gimana, kan orang gitu ya kalau di awal-awal pakai kerudung ya, aduh nggak nyaman, aduh aku pasti nggak cantik, aduh aku pasti segala macem lah, gerah lah segala macam. Ini aku bener-bener kayak pulang umroh tiba-tiba aku nggak pakai hijab, malah aku yang kayak ngerasa mana nih mau ketemu orang malah nggak nyaman. Wah Masya Allah, hidayah ya. Dengan berhijab lebih tertutup itu bukan semata hanya
menudungi rambut ya, menutup badannya, tapi bener-bener kayak ngebentengin kita dari hal-hal yang emang kurang bagus, yang sebenarnya kita tuh nggak pantas ngelakuin itu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.